Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang membahas tentang materi Discovery Learning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denis Akbar Setiawadi dengan NIM akhir 2108. Saya Indra Maulana Yusuf dengan NIM akhir 2102. Saya Pandu Adinata dengan NIM akhiran 2103. Saya Rizky Akbar Maulana dengan NIM akhir 2040. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 dan kelompok kami mendapatkan materi tentang pembelajaran Discovery Learning. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran Discovery Learning serta kami akan menyertakan video tentang pembelajaran Discovery Learning. Nantinya kami akan berkomentar dan memberikan saran ataupun kesimpulan di akhir video nanti. Terima kasih. Pembelajaran Discovery Learning. Pengertian Discovery Learning. Pembelajaran penemuan atau Discovery Learning merupakan pendekatan pengajaran yang menyoroti keterlibatan aktif siswa dalam menggali serta menyusun pengetahuan sendiri lewat proses penjelajahan, uji coba, dan evaluasi diri. Bukan hanya menerima informasi secara pasif dari pendidik. Pada ranah strategi belajar mengajar, bahasa Indonesia, metode ini disesuaikan untuk memupuk kemampuan berbahasa, seperti mendengarkan, menyampaikan, membaca, serta menulis. Melalui cara yang relevan dengan konteks dan penuh inovasi, sejalan dengan fondasi konstruktivisme sebagaimana dikemukakan dalam teori Jeremy Bruner dan Lev Vygotsky. Untuk tujuan Discovery Learning sendiri ada banyak, dan kelompok kami akan menyebutkan 5 tujuan Discovery Learning yang dapat kami sampaikan. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan berbahasa secara aktif dan kontekstual. Yang kedua, membangun pemahaman mendalam dan retensi pengetahuan jangka panjang. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas dan pemikiran kritis. Tujuan keempat, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dan tujuan yang terakhir, yaitu mendukung inklusivitas dan adaptasi kurikulum nasional. Nah, selain ada tujuan, kita juga ada manfaat dari pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan ingatan. Yang kedua, menumbuhkan sikap inquiry dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar. Dan yang kelima, melatih kemandirian dan kerjasama, serta memperkuat keterampilan kognitif. Prinsip dan jenis Discovery Learning. Prinsip yang ada dalam Discovery Learning, yang pertama, keterlibatan aktif. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Yang keempat, pembuktian hipotesis. Dan yang terakhir, peningkatan motivasi belajar. Nah, untuk jenis Discovery Learning ada 2. Yang pertama itu ada Free Discovery Learning, dan yang kedua ada Guided Discovery Learning. Nah, dalam pembelajaran Discovery Learning ada tantangan, dan kami akan sebutkan tantangan yang ada dalam pembelajaran Discovery Learning dan solusi mengatasinya. Yang pertama, tantangan keterbatasan waktu pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru. Yang ketiga, kesiapan dan kemandirian siswa yang rendah. Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Dan yang terakhir, kesulitan dalam penilaian dan manajemen kelas. Ada solusi dari tantangan tersebut. Yang pertama ada peningkatan kompetensi dan pelatihan guru. Yang kedua, perencanaan waktu yang efisien dan bertahap. Yang ketiga, diferensiasi pembelajaran dan scaffolding. Yang keempat, pemanfaatan media digital dan teknologi pembelajaran. Yang kelima, pengembangan sistem penilaian berbasis proses. Adapun kesimpulan dari pembelajaran Discovery Learning yang dapat kami simpulkan. Nah, Discovery Learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan investigasi yang dikembangkan oleh Jeremy Bruner pada tahun 1960-an. Berdasarkan teori konstruktivitis,
Tujuan pendekatan ini yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemahaman mendalam. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan retensi pengetahuan, mendorong kemandirian, dan meningkatkan motivasi. Namun, tantangan yang sering dihadapi meliputi waktu belajar yang lebih lama, risiko siswa merasa bingung atau frustasi jika tidak memiliki dasar yang cukup, dan kesulitan guru dalam mengukur hasil pembelajaran secara objektif. Solusi untuk tantangan tersebut adalah dengan menggabungkan discovery learning dengan metode tradisional, seperti memberikan panduan awal dari guru menggunakan teknologi, misalnya aplikasi simulasi untuk memfasilitasi proses dan mendukung evaluasi berkala untuk memastikan siswa untuk on track. Secara keseluruhan, discovery learning adalah metode inovatif yang efektif untuk membentuk pembelajaran mandiri, meskipun memerlukan adaptasi yang cermat dari pendidik. Dengan demikian, pendekatan ini tetap relevan di era pendidikan modern untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Di sini kami akan menayangkan contoh pembelajaran discovery learning. Sebagai seorang guru, saya selalu berupaya keras bagaimana agar proses pembelajaran tidak hanya menyenangkan, namun juga bermakna, agar tujuan pembelajaran di setiap pertemuan dapat tercapai dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kompetensi peserta didik saya. Berbagai jenis model pembelajaran diterapkan sebagai wahana untuk menempuh kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Seperti pertemuan kali ini, discovery learning yang dipadukan dengan metode tanya jawab dan ceramah bervariasi akan saya gunakan dalam memahamkan pendekatan dan prinsip geografi kepada peserta didik saya. Proses pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Dilanjutkan pula dengan pemasangan alat yang diperlukan, sekaligus mempersilakan peserta didik untuk menyiapkan alat dan bahan belajarnya. Berhubung pertemuan kami baru yang ketiga kalinya, maka saya belum dapat menghafal dengan baik nama dan wajah mereka secara keseluruhan. Sehingga saya perlu memeriksa kehadiran mereka dengan menyapa mereka satu persatu. Sebelum masuk ke kegiatan inti dalam proses pembelajaran, sepertinya saya perlu untuk menanyakan kabar mereka pada hari ini. Dan saya juga mengajak peserta didik untuk mendoakan temannya yang sedang sakit atau berhalangan hadir ke sekolah. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik saya untuk sedikit mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar peserta didik saya dapat menghubungkan atau mengkaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Langkah selanjutnya, peserta didik memperoleh informasi tentang materi pokok yang akan mereka pelajari hari ini. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai, sehingga mereka akan mulai memfokuskan pemikiran mereka. Saya juga perlu menyampaikan berbagai manfaat mempelajari materi tersebut agar pembelajaran akan jauh semakin bermakna. Sebelum masuk ke kegiatan inti, saya mengajak peserta didik saya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Hal ini bertujuan agar rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan menghargai dapat tumbuh dalam diri mereka. Di sisi lain, mereka akan jauh lebih semangat untuk menghadapi kegiatan belajar hari ini. Langkah pertama dalam kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar-gambar yang saya tampilkan di papan tulis. Melalui proses pengamatan, mereka secara bergiliran mengidentifikasi masalah yang terilustrasikan oleh gambar-gambar tersebut, sekaligus memberikan hipotesanya. Setelah itu, untuk membuktikan kebenaran hipotesa tersebut, secara berpasangan, peserta didik mengumpulkan data dari berbagai referensi, seperti buku paket geografi,
artikel atau sumber bacaan di internet, YouTube, lingkungan sekitar, dan juga saya selaku guru mereka. Apabila data yang diperoleh dirasa cukup, langkah selanjutnya mengolah data untuk menjawab hipotesa sebelumnya. Pada tahap ini, peserta didik diperbolehkan berdiskusi satu sama lain, termasuk meminta penegasan dari guru. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan data atau memverifikasi data dengan hipotesa yang telah dibuat. Dan tahap terakhir pada kegiatan inti ini adalah tahap generalisasi, yakni peserta didik membuat kesimpulan dan menyampaikannya di forum kelas. Saya, selaku guru, menegaskan dan atau meluruskan atas hal-hal yang perlu diperjelas. Pada bagian penutup dalam proses pembelajaran kali ini, saya mengajak peserta didik saya untuk menguji pemahaman atau tingkat penguasaan mereka tentang materi yang baru saja mereka pelajari dengan cara bermain game atau kuis. Aplikasi games atau kuis yang digunakan yaitu aplikasi Kahoot. Sejatinya, peserta didik saya sedang saya uji tingkat pemahamannya. Namun, ketika mereka sedang mengerjakan soal tersebut, secara emosional mereka seolah sedang tidak mengerjakan tes, yang acap kali sifatnya menegangkan. Hal ini dikarenakan mereka merasa senang, mereka merasa sedang bermain saja. Sebelum kegiatan belajar saya akhiri, saya meminta beberapa orang peserta didik untuk dapat menyampaikan pendapat mereka tentang bagaimana proses pembelajaran yang baru saja mereka alami. Melalui tahapan ini, saya akan dapat berintrospeksi diri agar nantinya mampu menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, saya meminta peserta didik saya untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah, baik dengan membaca buku atau membaca sumber bacaan lainnya melalui internet, e-book, dan juga bahkan menonton YouTube. Proses pembelajaran, saya dan peserta didik tutup dengan mengucapkan syukur dan salam. Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kebermaknaan, dan tentunya berpihak pada murid memang perlu persiapan yang baik. Menurut saya terkait video ini menampilkan rekaman proses pembelajaran geografi yang inovatif dan berpusat pada siswa, di mana seorang guru menerapkan model discovery learning yang dipadukan dengan metode tanya jawab serta ceramah variatif. Yang pertama, pendekatan pembelajaran guru memulai dengan salam, doa, absensi personal, dan pengecekan kabar siswa, termasuk doa untuk yang absen, menciptakan suasana kondusif dan peduli. Dilanjutkan review materi sebelumnya, penyampaian tujuan pembelajaran, serta manfaat mata pelajaran untuk membangun koneksi dan motivasi. Pendekatan ini selaras dengan teori akuisisi bahasa pertama seperti kognitivisme, di mana siswa aktif menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama melalui eksplorasi. Yang kedua, kegiatan inti siswa mengamati gambar di papan tulis untuk mengidentifikasi masalah dan hipotesis, lalu mengumpulkan data berpasangan dari buku, internet, YouTube, atau guru. Proses dilanjutkan dengan pengelolaan data via diskusi, verifikasi hipotesis, dan generalisasi melalui kesimpulan kelas yang ditegaskan guru. Strategi ini mendorong kemandirian belajar, mirip prinsip nativisme di pengembangan bahasa di mana anak secara alami menemukan pola melalui pengamatan. Yang ketiga atau terakhir, penutup dan evaluasi. Penutupan menggunakan kuis interaktif via Kahoot untuk menguji pemahaman secara menyenangkan, menghindari tekanan tes konvensional, diikuti refleksi siswa dan tugas pratinjau materi berikutnya. Guru menekankan persiapan matang untuk pembelajaran bermakna dan berpihak pada murid. Video ini inspiratif sebagai contoh praktik terbaik pendidikan inklusif. Baik, jadi menurut tanggapan saya, video YouTube tersebut sudah menggambarkan alur penerapan model discovery learning secara runtut, mulai dari kegiatan pendahuluan hingga penutup. Penjelasan sudah menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya
berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membangun suasana kelas yang positif melalui sapaan, doa, dan peninjauan materi sebelumnya. Ini selaras dengan prinsip pembelajaran yang humanis dan berpusat pada siswa. Pada bagian inti, deskripsi mengenai observasi, identifikasi masalah, penyusunan hipotesis, hingga penarikan kesimpulan sudah mencerminkan langkah-langkah utama dalam discovery learning. Jadi juga kita sudah menyoroti sebagaimana guru memberi ruang bagi siswa untuk berdiskusi, memverifikasi temuan, dan menguji pemahaman mereka untuk menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran menuntut keaktifan dan keterlibatan langsung, bukan sekadar menerima informasi. Di bagian penutup, penjelasan tentang penggunaan permainan seperti kuis daring sudah tepat menggambarkan sebagaimana evaluasi dapat dibuat lebih menarik dan tidak menegangkan. Pernyataan mengenai refleksi siswa dan imbauan untuk belajar mandiri juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak berhenti di kelas, tetapi mendorong siswa untuk memperluas pengetahuannya. Baik, terima kasih, itu saja. Baik, saya akan memberikan pendapat saya dari video yang sudah diberikan. Jadi dalam video ini tuh guru berhasil menerapkan pendekatan discovery learning secara optimal saat menyampaikan konsep dasar dan prinsip geografi dengan mengintegrasikan teknik bertanya jawab serta penyampaian materi yang dinamis sehingga menghasilkan proses belajar yang menyenangkan sekaligus mendalam bagi siswa. Nah, langkah-langkah pelaksanaannya, pendekatannya itu diawali dari observasi gambar di papan tulis untuk membangkitkan pemikiran siswa mengenai identifikasi permasalahan beserta dugaan sementara. Kemudian dilanjutkan penggalian fakta secara berpasangan melalui buku pelajaran, sumber online seperti YouTube, lingkungan sekitar, serta arahan dari guru. Selanjutnya, siswa ini menganalisis informasi melalui via diskusi, mengecek keabsahan dugaan awal, dan menyusun rumusan akhir melalui presentasi kelas, di mana guru ini menyempurnakan atau menginformasi pemahaman tersebut. Nah, strategi ini sangat sesuai dengan inti discovery learning yang mendorong keterlibatan siswa dalam penemuan pengetahuan mandiri. Nah, keunggulan dari strategi ini tuh penggabungan unsur seperti pengulangan materi lama, doa bersama, lagu kebangsaan, serta permainan kuis Kahoot. Di akhir itu menjaga antusiasme siswa tanpa beban ujian tradisional, sekaligus memupuk semangat patriotisme dan penguasaan isi pembelajaran. Nah, guru pula menggalakkan evaluasi diri siswa terhadap jalannya kelas guna peningkatan berkelanjutan, ditambah tugas praktek mandiri materi berikutnya lewat media digital yang beragam. Nah, walaupun solid, pelaksanaan ini dapat ditingkatkan jika guru lebih cepat mengingat nama-nama siswa demi ikatan emosional yang lebih kuat mulai pertemuan awal. Nah, totalnya pendekatan tersebut sukses mewujudkan pembelajaran siswa sentris, mendukung dan fokus pada pengembangan kemampuan siswa. Mungkin cukup sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, komentar-komentar yang sudah kelompok kami sampaikan tentang video yang sudah ditampilkan, dan saya akan memberikan beberapa kesimpulan dan pendapat secara keseluruhan tentang materi yang kami sampaikan tentang discovery learning ini. Nah, discovery learning ini teman-teman adalah model pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa dalam menemukan pengetahuan melalui eksplorasi, pengamatan, dan pemecahan masalah secara mandiri. Bukan sekedar menerima informasi dari guru. Di tahun 2025 ini, pendekatan ini semakin relevan di Indonesia berkat integrasi kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis proyek dan saintifik, didukung teknologi seperti AI, VR, dan platform digital untuk memperkaya proses penemuan. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memantik rasa ingin tahu siswa melalui stimulasi masalah sehingga membangun pemahaman konstruktivis yang mendalam dan berkelanjutan. Nah,
Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Brunner pada tahun 1960-an, tetapi kini beradaptasi dengan kebutuhan generasi Z dan Alpha yang tumbuh di lingkungan digital. Siswa diajak mengidentifikasi masalah, mengumpul data, menguji hipotesis, hingga generalisasi yang selaras, dengan tujuan pendidikan abad ke-21 seperti pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif di masa pandemi dan pasca pandemi. Discovery Learning terbukti efektif melalui blended learning, menggabungkan eksplorasi offline dengan riset online dan real time. Untuk langkah-langkah penerapan Discovery Learning modern ini di zaman sekarang, ada beberapa. Nah, penerapan Discovery Learning ini mengikuti 6 langkah utama. Yang pertama itu ada stimulasi masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengelola data, yang kelima generalisasi, dan yang terakhir verifikasi. Nah, guru ini memulai dengan mempresentasikan fenomena menarik seperti gambar tanaman sehat versus layu untuk memicu pertanyaan, mengapa tanaman ini layu? Nah, mendorong siswa mengeksplorasi faktor lingkungan. Di kelas, siswa bekerja kelompok kecil untuk mengumpul data melalui observasi, eksperimen sederhana, atau pencarian sumber digital, kemudian mengelolanya menjadi hipotesis. Nah, tahap presentasi dan refleksi memungkinkan siswa berbagai temuan, sementara guru memfasilitasi diskusi untuk verifikasi. Contoh di SDN 3 Banyuni. Penerapan ini meningkatkan literasi membaca melalui eksplorasi kelompok dan presentasi. Dengan keterlibatan siswa mencapai tingkat tinggi di sekolah dasar lain, langkah ini dikombinasikan dengan media audio visual untuk mata pelajaran PJOK seperti dribbling sepak bola, menghasilkan ketuntasan belajar 100% pada siklus kedua. Nah, ada contoh penerapan di Sekolah Indonesia tahun 2025. Di MI Kota Bima, Discovery Learning diterapkan pada PKN kelas 5 melalui PTK 2 siklus, meningkatkan rata-rata hasil belajar 9,2% dan ketentuan klasikal 33,4%. Siswa diberi masalah awal untuk dibaca dan dipecahkan mandiri dari buku atau sumber belajar. Mengatasi kendala kebiasaan pasif, penelitian di SD lain menunjukkan peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia dan IPA sebesar 17,8% rata-rata, dengan siswa lebih aktif berdiskusi dan menganalisis data. Untuk mata pelajaran IPA, siswa kelas 1 SD mengeksplorasi pertumbuhan tanaman melalui observasi, lapangan, dan grup presentasi. Didukung kurikulum Merdeka, di SMP, hukum Newton dipelajari via percobaan fisika dengan alat digital. Sementara proyek lingkungan seperti analisis limbah plastik, mengintegrasikan Discovery dengan PBL, bahkan di PJOK, model ini efektif untuk keterampilan gerak dengan peningkatan signifikan pasca implementasi. Untuk keunggulan dari dampak positif saat ini, keunggulan Discovery Learning ini termasuk peningkatan motivasi belajar hingga 85% di beberapa studi, karena siswa merasakan rasa pencarian sukses dari penemuan sendiri. Model ini mengembangkan kemandirian berpikir kritis dan kolaborasi, relevan dengan pasar kerja digital 2025 yang menuntut problem solver. Integrasi VR memungkinkan eksplorasi aman topik beresiko seperti reaksi kimia, sementara AI tutor personalisasi proses untuk siswa berkebutuhan khusus. Studi 2025 ini menunjukkan peningkatan hasil belajar signifikan di berbagai mata pelajaran, dari literasi membaca hingga PKN dan olahraga. Siswa tidak hanya hafal fakta, tapi aplikasikan pengetahuan ke kehidupan nyata, mengubah perilaku dan meningkatkan retensi jangka panjang. Nah, untuk tantangan dan solusi di era teknologi pada saat ini, tantangan utama adalah waktu pembelajaran lebih panjang, akses teknologi tidak merata di daerah terpencil, dan siswa belum terbiasa dengan peran aktif. Di awal siklus, guru kesulitan mengeksplorasi respon siswa, tapi solusinya memberikan masalah awal untuk pemecahan mandiri. Guru perlu pelatihan untuk fasilitasi efektif, menghindari kebingungan siswa saat eksplorasi bebas. Solusi modern meliputi blended learning dengan platform gratis seperti Google Classroom untuk riset dan gamifikasi via app untuk tingkatkan engagement. Pemerintah melalui Kemendikbud mendukung via modul dan workshop kurikulum Merdeka. Adaptasi masa depan untuk pendidikan berkelanjutan. Ke depan Discovery ini, learning akan terintegrasi lebih dalam dengan AI untuk adaptasi personal dan metaverse untuk simulasi global seperti isu sustainable
Kombinasi dengan PJBL untuk proyek sekolah seperti daur ulang sampah akan memperkuat relevansi. Di 2025, model ini esensial membentuk generasi adaptif terhadap perubahan cepat, memastikan pendidikan Indonesia kompetitif secara internasional. Mungkin segitu aja dari komentar kelompok saya dan kesimpulan yang dapat saya berikan tentang pembelajaran discovery learning ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.